salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama dapat kami laporkan bahwa rapat terbatas tentang evaluasi PPKM yang biasanya dilakukan oleh Bapak Presiden setiap minggu. Nah, ini kami membahas terkait dengan level assessment dengan pokok-pokok hasil evaluasi sebagai berikut. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kasus aktif besar 8.126 atau 0,19% dari total kasus, dan ini sudah turun dibandingkan puncaknya yang lalu hampir 98,58%. Kemudian kasus harian itu sebesar 365 kasus dalam 7 hari, dan per 21 November 314 kasus, dan di luar Jawa Bali sebesar 31,53% atau 99 kasus, dan di Jawa Bali 215 kasus. Kasus reproduktif atau angka reproduktif kasus efektif masih di bawah 1, tetapi ada dalam 2 pekan terakhir ada beberapa daerah yang meningkat. Kemudian di luar Jawa Bali kita lihat bahwa kasus aktifnya ada 4.263 atau 52,46% dari kasus nasional sebesar 8.126. Kemudian kasus kematian itu CFR-nya sebesar 3,12, kemudian kesembuhannya sebesar 96,57%, dan selain itu per pulau, per provinsi atau pulau, Sumatera recovery rate-nya 96,2, fatality rate-nya 3,58, dan kemudian Nusa Tenggara recovery rate-nya 97,41, fatality rate-nya 2,35%, Kalimantan recovery rate-nya 96,75%, dan fatality rate-nya 3,17, kemudian Sulawesi recovery rate-nya 97,22 dan fatality rate-nya 2,64, Maluku Papua recovery rate 95,90 dan fatality rate 1,75. Seluruhnya mengalami penurunan daripada kasus aktif, yang terendah Papua 89,46 dan yang tertinggi adalah Sumatera 98,51. Dari segi konfirmasi mingguan, beberapa provinsi naik, NTT 77 kasus dalam 1 minggu, Kalbar 43 kasus, Riau 16, Babel 15, Sultra 6 kasus dalam 1 minggu, namun seluruhnya masih dalam level yang sama, tidak ada kenaikan daripada level. Dari assessment dari 27 provinsi di luar Jawa Bali, dengan transmisi komunitas dan kapasitas respons, level tidak dari 27 provinsi, di level 4 adalah 0, kemudian level 3 juga 0, dan 20 provinsi di level 2 dan 7 provinsi di level 1, yaitu Kepri, NTB, Sumut, Lampung, NTT, Kalsel, dan Sultra. Dari vaksinasi, hanya 2 provinsi yang tingkatnya di level memadai atau levelnya lebih dari 70%, yaitu Kepri dan Babel. Sedangkan di level sedang ada 14 provinsi, yang kurang dari 50% adalah yang tadi 14 provinsi. Dari level tersebut kita melihat di tingkat kabupaten kota, di level 4 dan 3 dan 2 ini relatif turun terus. 2 kabupaten di level 3 yaitu Teluk Bintuni dan Rotendau, 200 kabupaten kota di level 2, dan 1 kabupaten kota di level 1 ada 184 kabupaten kota. Nah, khusus di luar Jawa Bali dilakukan perpanjangan 23 November sampai 6 Desember untuk 2 minggu dengan penerapan dilihat dari dosis vaksinasi yang kurang dari 50% dinaikkan menjadi 1 level PPKM. Jadi terdapat 109 kabupaten kota di PPKM level 3, kemudian 200 kabupaten kota di level 2 dan 77 kabupaten kota di level PPKM 1. Dan ini meningkat dari sebelumnya 51 kabupaten kota.
Dari perkembangan berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keolahragaan, dari evaluasi penyelenggaraan Peparnas, ini kita lihat bahwa di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sampai dengan penutupan 13 November, kasus berada dalam tren yang menurun. Demikian pula dalam penyelenggaraan PSBK di 5 kabupaten kota, seluruhnya termonitor dan semuanya masih dalam level 1. Kemudian terkait dengan vaksinasi COVID nanti disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Dari segi PEN, seperti yang dilaporkan dalam minggu lalu, ini realisasinya sudah 66,6% atau 495,77 triliun dari 744,77 triliun. Di klaster kesehatan 135,53 triliun atau 63%. Untuk Perlinsos 140 atau 64%. Dukungan korporasi juga sudah meningkat dari 81,83 triliun atau 50,4%. Insentif usaha sudah 99,4% atau 62,4 triliun. Dan kartu prakerja ini telah diberikan sebanyak 5.932.867 penerima untuk batch 12 sampai 22 yang sudah menyelesaikan pelatihan sebanyak 5.689.417 dan yang telah mendapatkan insentif sebesar 95% dan insentif tersalur 11,7 triliun. Jadi hampir seluruhnya sudah diserap dalam program Kartu Prakerja. Sedangkan yang untuk subsidi upah sudah 76,1% atau 6,7 triliun dari pagu 8,8 triliun. Demikian, terima kasih. Selanjutnya Pak Menkes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menko, rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ratas kami sampaikan pertama mengenai kondisi pandemi global. Jadi kita ketahui bahwa di Eropa kasus konfirmasinya hampir semuanya naik. Sehingga arahan Bapak Presiden kita harus hati-hati dan waspada terutama menghadapi Nataru ini. Kami melaporkan bahwa di Eropa kenaikannya hampir semuanya disebabkan oleh varian Delta atau anaknya varian Delta atau cucunya varian Delta. Kami juga melaporkan bahwa banyak negara yang sudah pernah terkena Delta sampai sekarang masih landai. Contohnya India yang dulu pernah puncaknya terkena Delta, sekarang masih landai sesudah 195 hari. Contohnya juga Afrika Selatan pernah kena Delta juga, sekarang melandai sudah 134 hari. Indonesia 124 hari, Maroko 101 hari, dan Jepang 86 hari. Tapi kita juga melihat ada satu negara yaitu Sri Lanka yang sudah pernah peaknya kena Delta, sekarang sudah mulai ada kenaikan. Nah, semua gerakan atau kejadian kasus di negara-negara luar negeri ini kita pelajari dengan ketat, kita awasi dengan ketat, dan kita laporkan ke Bapak Presiden agar membuat kita tetap waspada, Bapak Ibu, terutama di masa Nataru ini. Kami juga mengamati situasi pandemi di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Semuanya masih baik, jadi kita tidak perlu khawatir, tapi kita memonitor yang memiliki potensi ada kenaikan. Jadi ada 2 kota yaitu Fakfak dan Purbalingga yang kita sudah lihat 4 minggu berturut-turut ada kenaikan kasus konfirmasi. Walaupun memang jumlahnya masih kecil, positivity rate-nya masih rendah, rumah sakitnya juga masih rendah. Tapi kita mengikuti daerah-daerah ini agar jangan sampai kita terlambat kalau nanti ada kenaikan. Ada 1 kota Lampung Utara yang sudah 3 minggu berturut-turut naik dan ada 16 kota yang 2 minggu naik. Jadi kurang lebih ada 19 kota yang kita monitor secara ketat, kita surveillance secara ketat karena ada kenaikan kasus walaupun masih kecil lebih dari 2 minggu. Kita juga memperhatikan mengenai kota-kota tersebut, apa yang harus diperbaiki, ini adalah tracingnya dan testingnya. Jadi testing harus dilakukan terhadap orang-orang kontak erat hasil dari tracing. Kami melihat kota-kota yang ada kenaikan, disiplin untuk tracing kontak eratnya, dan melakukan testing bagi orang yang didefinisikan sebagai kontak erat sudah sangat rendah. Oleh karena itu kita menghimbau semua pimpinan daerah, bupati, wali kota
agar selalu meningkatkan dan menjaga disiplin tracing dan juga testingnya. Ini sangat penting untuk bisa mencegah adanya gelombang baru. Dari sisi vaksinasi kami laporkan bahwa per kemarin sudah 225 juta dosis yang kita suntikan, 134,5 orang sudah mendapatkan dosis pertama dan 89,3 juta orang sudah mendapatkan dosis kedua. Kami juga melaporkan bahwa 3 minggu terakhir ini terjadi penurunan laju suntikan yang tadinya konsisten di atas 2 juta sudah ada penurunan. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena memang Sinovac vaksinnya sudah mulai menurun diganti oleh AstraZeneca dan Pfizer. Dua vaksin ini sama amannya, efikasinya lebih tinggi, tapi karena baru masyarakat masih ragu untuk menggunakannya. Jadi saran saya juga minta bantuan teman-teman dari media, tolong didorong agar semua masyarakat kita yang belum divaksin, terutama para lansia, tetap mau dan nyaman divaksin apapun vaksinnya. Ya AstraZeneca, Pfizer atau Moderna memang ada demam, sama seperti kita waktu kecil divaksin cacar juga ada demam. Tidak usah khawatir, vaksin-vaksin ini sudah terbukti aman, tidak usah ragu-ragu untuk segera divaksin. Jangan sampai terjadi apa yang di Eropa bisa terjadi di Indonesia. Stok vaksin kita yang ada sekarang 287 juta dosis, 273 juta sudah dikirim ke daerah-daerah, 225 juta tadi sudah disuntik, jadi ada 50 juta stok yang ada di daerah-daerah, itu cukup untuk untuk 1 bulan ya, 50 juta itu. Kita juga sekarang lebih banyak menerima vaksin donasi dari luar negeri karena produksi vaksin di negara maju sudah berlebih untuk mereka gunakan sendiri, dan paling banyak kita terima dalam jenis vaksin Pfizer dan Moderna. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu, sekali lagi tolong disosialisasikan agar rakyat kita juga nyaman disuntikan Pfizer dan Moderna, karena ini sebenarnya vaksin yang baik dan efikasinya tinggi. Mungkin yang terakhir kami laporkan bahwa kami dan Pak Nadiem sudah memfinalisasi revisi dari SKB Surat Keputusan bersama 4 Menteri yang mudah-mudahan minggu ini bisa ditandatangani sehingga kita tetap bisa menjalankan pendidikan tatap muka tanpa mengenyampingkan aspek kesehatan atau keamanannya. Jadi tetap kita bisa jalan dengan sehat, tapi juga jalan dengan lancar. Mungkin terima kasih dari saya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mau bertanya sedikit, saya Priscil dari DAI TV menyampaikan beberapa pertanyaan. Tadi salah satu yang dimention oleh Pak Presiden juga soal antisipasi ke depannya jika ada lonjakan kasus. Nah itu seperti apa dalam pelayanan kesehatan antisipasinya? Kemudian ini kan dalam target vaksinasi juga dimention soal lansia yang masih juga harus menjadi perhatian begitu. Dan itu seperti apa nanti percepatan vaksinasinya, apalagi akhir tahun juga ini kalau bisa 70% sudah semuanya. Kemudian ini berkaca dari beberapa negara yang juga melakukan upaya survei antibodi, Pak Menkes, apakah nanti di Indonesia rencananya juga akan dilakukan upaya survei antibodi karena itu juga untuk menakar seperti apa kekebalan komunal yang ada di Indonesia. Jadi mungkin saya izinkan saya menjawab dari yang paling belakang. Survei antibodi di 34 provinsi dan 1.000 desa itu sudah dijalankan. Kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa perguruan tinggi, terutama yang ada ahli-ahli epidemiologinya. Diharapkan Desember ini selesai, sehingga kita bisa lihat di minggu ketiga atau minggu keempat Desember laporan lengkap dari hasil sero prevalence survei seluruh kabupaten kota di Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia, dan rencananya kita akan lakukan setiap 6 bulan, sehingga kita memiliki kontrol dasar pengambilan kebijakan ke depannya. Untuk yang vaksinasi lansia, kita waktu dulu masih baru 40% yang divaksinasi, sekarang secara total lansia sudah 50%-an, dan 12 provinsi sudah lebih di atas 50. Minggu lalu saja Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara menembus angka 50%. Jadi sejak angka vaksinasi lansia 50% dipakai sebagai syarat naik PPKM, itu jadi kencang sekali. Jadi terima kasih. Arahan Bapak Presiden tadi jelas, Bapak Presiden minta jangan sampai yang terjadi di Eropa terjadi di Indonesia. Arahan beliau adalah 1, percepat vaksinasi,
Kedua, jangan pernah lengah mengenai prokes, terutama Nataru ini. Dan yang ketiga, monitor dengan baik dengan labs genome sequencing, bagaimana pergerakan mutasi-mutasi yang datang dari luar negeri maupun mutasi-mutasi juga yang terjadi di dalam negeri. Karena di Indonesia sendiri mutasi dari varian Delta itu sudah lebih dari 25. Baik anaknya Delta atau cucunya Delta juga sudah terjadi mutasi di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.